Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah kuliah subuh di bulan Ramadan ini yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan hari ini, hari ke-24 di bulan Ramadan, kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam, juga kesehatan, kesempatan untuk kita menghadiri majelis taklim ini dengan tiada halangan suatu apapun. Kita ikrarkan dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya salat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai uswah hasanah, suri tauladan, sang pembawa risalah Islam, yang mana dengan perantara beliaulah kita dapat memahami dan mengenal agama Islam dengan mudah. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum pengajian ini dimulai, kita nanti akan bersama-sama berdoa dulu, karena pentingnya kajian di hari ke-24 di bulan Ramadan ini yang nanti pasti akan lain dari biasanya. Kalau tadi Pak Amin selaku MC menyampaikan ketemunya dengan saya itu setahun sekali, itu aja pas bulan Ramadan. Itu karena memang kemampuan Masjid Al-Manar untuk mengundang saya itu ya pas bulan Ramadan. Karena di bulan itu banyak yang berinfak dan banyak yang bersedekah. Karena kalau infaknya ngelumpuk banyak, karena saya itu adalah kiai mahal, nggih. Bisa dilihat dari postur badan saya. Jadi kalau di Indonesia insya Allah saya termasuk ulama atau kiai besar, karena bobot saya sekintal kurang 5 kilo, jadi termasuk kiai besar. Dalam momentum yang jarang ini, nanti kita akan sama-sama berdoa dulu seperti yang saya sampaikan tadi. Tadi Pak Man, Pak Amin juga yang lain bertanya, mau memakai laptop dan PowerPoint apa tidak? Saya bilang tidak usah, karena khusus di hari ke-24 ini saya ingin membiasakan orang yang biasa berdakwah, berceramah dengan PowerPoint, maka ketika tidak mempunyai PowerPoint, dakwahnya biasanya nggak punya power. Jadi insya Allah nanti dengan cadangan lemak yang tidak kalah dengan beruang kutub ini, nanti insya Allah saya akan powerful sampai di penghujung acara pagi hari ini. Berhubung dari tampang dan kulitnya yang sawo mateng dan sawo mateng belum begitu mateng, kulitnya agak gelap, saya yakin ini insya Allah semuanya orang Jawa Tengah dan khususnya Temanggung. Maka kita berdoanya, saya awali bersama-sama dengan bahasa Jawa. Saya mengawali, panjenengan menirukan, agar nanti ilmunya itu bisa cemantel, bisa tertanam di hati Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Gusti, mugi-mugi kula tansah imut. Nggih niku cekak aos insyaallah. Mboten badhe kesupen nanti dengan materi yang akan saya sampaikan. Kita ketahui bersama bahwasanya kita itu hidup bermasyarakat
dan harus senantiasa saling mendoakan antara yang satu dengan yang lainnya. Baru saja kemarin jamaah dari Al-Manar menjelang bulan puasa, saudara kita Bapak Pramono, Bapak Mono yang dalemipun Karangsari, beliau juga aktif di kajian Ahad pagi. Dan sebelumnya ada juga Pak Prawoto, Pak Sis dan Pak As. Bulan puasa kemarin mereka berempat masih aktif menjadi bagian dari kita. Tapi qadarullah di bulan Ramadan tahun ini beliau sudah tidak mendapati lagi bulan Ramadan ini, dan besok juga hari raya pertama mereka juga tidak bisa mengikuti kita semua. Untuk itu sejenak kita luangkan kepada beliau berempat, juga jamaah PCM yang telah mendahului kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, melapangkan kuburnya, menerima segala amal solehnya, dan juga digolongkan sebagai ahlul jannah. Karena kita ketahui bersama bahwa insya Allah beliau ini adalah termasuk orang-orang yang baik. Bapak Ibu yang saya hormati, kemarin waktu saya di sekolahan menjelang bulan Ramadan itu ada pertanyaan. Yang pertanyaan itu dari murid SD Muhammadiyah Parakan itu kelas 5. Pertanyaannya itu saya rasa itu belum waktunya anak-anak itu berpikir seperti itu, tetapi entah karena seringnya melihat media sosial atau tayangan-tayangan di media elektronik lainnya, sehingga anak kecil kelas 5 SD itu bertanya. Mereka duduk berdua, saya baru saja keluar dari kelas, mereka bertanya, Pak Aziz, ini saya mau bertanya sebentar. Oh iya, tanya apa Mas? Saya kira itu tanya mengerjakan soal, nggak bisa menggarap atau bagaimana. Pertanyaannya itu begini, kenapa di Indonesia ini korupsi itu sangat banyak? Lalu apa yang harus kita perbuat, dan kenapa para penegak hukum tidak segera menangkap mereka dan Allah sepertinya diam saja gitu. Itu kan pertanyaan anak-anak. Jadi saya juga alhamdulillah mereka mempunyai rasa kritis dan peduli. Belum saatnya mereka berpikir tentang itu, ternyata mereka juga mempunyai moral bahwasanya budaya korupsi yang sudah menggurita pun ternyata membawa keresahan bagi mereka-mereka yang masih kecil. Lalu saya jawab, karena mereka anak-anak, nggak mungkin saya itu langsung mengungkapkan sebuah dalil ataupun saya langsung memberikan solusi sebagaimana kita berdialog dengan orang-orang yang dewasa. Saya sampaikan saja, begini Mas, kehidupan manusia itu kita ibaratkan sebagai arena pertandingan sepak bola, yang mana pertandingan sepak bola ini pasti akan ada dua klub yang bertanding. Di dalam pertandingan tersebut semuanya ingin meraih kemenangan. Kebaikan dan keburukan juga begitu, mereka berperang. Masing-masing yang mereka berdiri tegak di dalam keburukan, dia akan menyebarkan hal-hal yang tidak baik, dan mereka yang berdiri di dalam kebaikan juga dia akan terus konsisten untuk menegakkan kebaikan tersebut. Sekarang gini Mas, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan semua manusia, masyarakat Indonesia, Kabupaten Temanggung khususnya, semuanya itu orangnya baik semua, hidup ini jadinya tidak indah. Kayak kita melihat tayangan sinetron, dari mulai sampai awal anane wong rempon, habis itu makan, habis itu jalan-jalan, habis itu tidur, makan lagi, jalan-jalan lagi, tidur lagi. Itu pasti penonton sinetronnya pasti
sedikit. Di situ pasti ada yang berperan menjadi orang jahat, berperan menjadi orang yang selalu disia-sia padahal dia baik, dan di situ juga ada yang berperan sebagai penengah. Cuma ada satu peran yang saya itu paling tidak setuju sampai saat sekarang, yaitu kenapa kalau orang sudah menderita atau orang melarat itu kok mesti jadinya perabot masjid. Saya itu paling nggak setuju. Kita kalau lihat di Indosiar, di sinetron apapun itu, kalau marbot masjid itu digambarkan orang yang rekoso. Padahal kan tidak seperti itu di dunia nyatanya. Maka seperti pertandingan sepak bola, kalau tiba-tiba lawan menyerang, lalu si kapten pemain ini berkata, "Oh, Mas jenengan badhe ngegolkan, monggo, ajeng liwat sing mriki napa sing mriki." Semua pemainnya disuruh minggir, monggo. Kiper nggih minggir, monggo Mas, menawi dipun golaken monggo. Itu pun juga pertandingannya jadi tidak menarik. Maka dari itu Mas, yang namanya korupsi itu kita mau berada di pihak mana? Kalau kita di pihak kebaikan, maka itu menjadi ladang dakwah bagi kita semua untuk menyampaikan kebenaran. Hari ini mereka belum bisa menerima kebenaran tersebut, mungkin besoknya kalau bapaknya belum bisa, masih ada harapan anaknya untuk menerima kebaikan. Kalau bapaknya dan anaknya belum, insya Allah nanti anaknya akan menerima kebaikan. Yang penting kita jangan sampai terseret di dalam keburukan atau menjadi bagian yang melanggar dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya tanya yang ibu-ibu dulu. Niku ibu-ibu sing ngagem jilbab napa niku sing rada ngantuk ngeten. Nggih, nanti siapa saja boleh jawab. Kenging menapa bayi niku pada umumnya, nggih, pada umumnya. Nanti ada yang jawab gonyong ora, gonyong sesar beda gitu. Kenapa bayi itu yang terlahir itu ada yang bidan apa mboten? Oh, tidak. Oh, okay. Kenapa bayi itu ketika terlahir kepala dulu yang keluar? Bayi ini sekon jero sikil sik mekangkang sisan. Niku rameng angel juga merepotkan, nanti malah bisa merobek-robek ngeten nggih. Nggih, ada jawaban yang lain? Kenapa bayi niku kalau lahir itu kepala duluan? Ya takdir ngeten. Kenapa, Bu? Pripun? Oh, lebih cepat ya. Ini bule saya ini termasuk mungkin dulu adalah pengagum SBY, jadi lebih cepat lebih baik. Ini jawabannya lebih cepat. Ada yang ya ini sebenarnya tapi nggak sampai mengeluarkan jawaban. Monggo bapak-bapak ngacung, nanti hadiah umroh jalan kaki nggih. Monggo bapak-bapak. Pak Amin, jenengan kan garwane bidan. Anda adalah manusia yang sangat beruntung. Bola baling ngrewangi persalinan nggih Pak Amin. Kenapa bayi itu yang keluar kok kepala dulu Pak Amin? Bisa ngebel istrinya Pak Amin, saya tunggu 5 menit. Pripun? Belum ada jawaban. Monggo yang sepuh-sepuh juga boleh menjawab. Niki Pak sing jenggote jenengan ganteng mana Pak? Oh, cepat bernafas. Nggih. Selamat datang Pak Hartono. Nggih. Biar cepat bernafas. Pak Amin belum ada jawaban. Mungkin yang belakang bisa menjawab. Posisi kepala memang di bawah. Oh ya, posisi kepala memang di bawah. Kalau sungsang itu biasanya kepala di kanan, kaki di kiri atau sebaliknya. Kalau posisi bayi itu pada umumnya kan kepalanya di bawah. Itu adalah mengandung filosofi bahwasanya itu ada pesan moral bagi kita semua sebagai orang Islam.
Pak Amin dulu S1-nya jurusan apa Pak Amin? Ekonomi, nggih. Ada yang jurusannya bahasa Inggris? Pak Juremi, napa Pak Juremi? SPD nggih Pak Juremi nggih. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu mengandung pesan adalah look before you leap. Ada yang bisa menerjemahkan? Iya. Lihatlah sebelum melangkah. Jadi kenapa kepala dulu yang keluar? Seharusnya orang hidup itu sebelum berbicara, sebelum memutuskan suatu perkara, maka jangan melangkah terlebih dahulu. Yang keluar adalah kepalanya, maka kepalanya itu disuruh untuk berpikir. Biar berpikir di dalam hidup ini, apakah nanti perbuatan ini akan mengandung maslahat atau perbuatan ini mengandung madharat. Jadi kalau filosofi Cina itu apa? Berpikirlah 10 kali baru melangkah sekali. Kalau yang keluar kakinya dulu, nah ini mungkin ada, ini bapak-bapak teman saya belum datang. Ini Pak Jamhari. Pak Jamhari dulu keluarnya katanya kakinya dulu, nggih Pak Jamhari nggih. Jadi sing penting melangkah sih. Salah pikir carry. Di Islam nggak bisa seperti itu. Makanya kedudukan ilmu adalah sangat penting untuk menata pikiran kita agar langkah kita tidak salah. Makanya Allah memberikan sebuah gambaran dari kenapa bayi itu yang lahir kepala duluan. Bagaimana kalau yang lahir tangan duluan? Anjaluan gitu. Kita nggih mboten enten nggih yang lahir tangan duluan. Yang bokong ada. Aniku mengke karena jenengan yang jawab yang bokong ada, nanti filosofinya jenengan yang menyampaikan. Bokong dulu yang keluar. Nah, nanti kita googling bersama nggih. Saya tuh baru dengar sekarang ada orang terakhir bokong duluan. Itu mungkin seneng yingkang-yingkang ke kancane ngoten nggih. Kancane liwat bokongi. Moh kalah kepengine nang ngarep terus. Itu sama saja dengan apa? Antara ini bukan menyindir nggih, ini ada ungkapan istiqomah dan serakah itu mirip-mirip. Nah, istiqomah dan serakah itu mirip-mirip. Yang namanya istiqomah itu continue berada di jalan kebaikan, dia tidak melenceng. Kalau serakah dia continue senantiasa kepingin di depan, kepingin selalu dia, cuma jalan yang ditempuh adalah bukan jalan kebenaran. Seumpama saya itu menjadi pembicara di sini, kebetulan alhamdulillah Pak Amin cuma setahun sekali. Seandainya amban minggu kula terus niku kula jenengane wong serakah, tidak memberikan kesempatan orang lain. Makanya yang namanya istiqomah itu adalah apa? Dia berada di jalan kebenaran dan dia juga bisa memberikan kesempatan bagi yang lain. Ini kemarin saya kedatangan tamu seorang ibu-ibu yang kebetulan itu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agak tergelincir. Dia mengatakan, Pak Aziz, saya itu bertanya, apakah betul setiap orang yang hidup itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nggih. Terus yang menjadi pertanyaan, nek dong aku nglendeng, dong aku kue nggawe dosa, dong aku kue kadang-kadang ngrugeni kancane, itu kan juga bagian dari takdir Allah. Sementara kita sebagai manusia adalah manusia apes. Jadi bagaimana kita dengan takdir Allah tersebut? Maka saya jawab begini, Bu, yang namanya takdir Allah itu ada yuridu wa yardo, wa yuridu walam yardo. Ada yang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menghendaki tapi Allah tidak meridhoi. Ada yang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menghendaki juga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu meridhoi.
Contoh di dalam real kehidupan ini, seumpama panjenengan Bapak Ibu punya anak malam Ahad pas liburan kebetulan ono konser dangdutan, atau pengen ikut-ikutan sama teman-temannya konvoi keliling naik sepeda motor, mubeng Paraan, mubeng Kedung, mubeng Temanggung. Kita sebagai orang tua kan melarang, mbok wis le kowe nang omah wae. Rasah melu-melu kancane, samarin nanti kalau kekancan ora pas, mengke saged katut. Tapi si anak ini terus berot. Berkali-kali dia memohon pada orang tuanya agar dia diizinkan untuk menonton konser dangdut atau berjalan-jalan sama temannya dengan yang tidak punya tujuan. Akhirnya mangkel-mangkele puncaknya orang tua berkata, ya wis kono nek ora kena kandanin arek mangkat. Nah, itu kehendak orang tua apa tidak berangkatnya? Orang tua mengiyakan tapi tidak meridhoi. Tetapi kalau anak ingin ngaji, Bu, Pak, kula pamit badhe nderek pengaosan, maka orang tua mengatakan, ya wis ngati-ati saiki mangkat, muga-muga entuk ilmu sing bermanfaat. Itu adalah yuridu wa yardo. Allah Ta'ala menghendaki dan Allah Ta'ala juga meridhoi. Seperti juga dalam kehidupan ini, kita itu seperti ibu tadi melakukan hal-hal yang sedikit melenceng dari syariat agama, dia tidak bisa menimpakan semuanya itu berdasarkan bahwa itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah sudah memberikan rambu-rambu, memberikan map, memberikan peta, memberikan petunjuk arah berupa Al-Quran dan Sunnah. Maka apa? Al-Quran dan Sunnah itu ibarat kita berjalan di bangjo, saat lampu merah kita berhenti, saat lampu kuning kita hati-hati, saat lampu hijau kita melangkah. Makanya apa? Saat lampu merah kita menerjang. Al-Quran sudah mengatakan haram, jauhi. Al-Quran sudah mengatakan subhat. Subhat itu adalah baina haram wal halal. Antara haram dan halal itu adalah subhat. Remeng-remeng, hati-hati warna kuning, kita juga jangan melaju. Tapi manakala warna hijau, kita baru saja berjalan. Itulah sebagai gambaran seperti itu. Dan untuk selanjutnya adalah di sini saya akan menyampaikan sebuah hadis yang dimana di situ Abu Hurairah beserta Ibnu Abbas yaitu menyampaikan hadis yang berbunyi fa'amal munjiyatu salasah. Kunci keselamatan itu ada 3. Kunci keselamatan itu ada 3. Yang pertama adalah khosyatullahi fissiri wal ala niyati. Khosyatullahi fissiri wa ala niyati, yaitu takutlah kalian semua wahai manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam keadaan sepi ataupun dalam keadaan ramai. Kenapa yang dibahas di hadis ini dalam keadaan sepi terlebih dahulu daripada dalam keadaan ramai? Karena di saat sepi itu memang ujian keimanan itu betul-betul diuji. Kita itu saat ada orang, saat ada teman, saat masih bersama 1, 2, 3 orang itu, kalau mau berbuat dosa itu kadang-kadang mikir. Mau ghibah mikir, mau sedikit nguri iya mikir, kita ada HP mau chattingan sing ora genah ya mikir. Tetapi kadang-kadang saat kita sendirian, disitulah iman kita dipertaruhkan. Jadi sekarang itu kan sangat mudahnya yang namanya teknologi itu seperti peso, saat kita digunakan untuk kemaslahatan maka
akan mendatangkan kemaslahatan, jika ingin dilakukan untuk kemadharatan juga bisa. Jadi seperti itulah. Maka saat kita sendirian, kita bisa menjaga, apalagi kita yang sudah berkeluarga itu harus sangat ekstra hati-hati. Jangan sampai nanti seumpama yang ibu-ibu timbul nyanyian, pit nang pinggir, montor nang tengah. Ayo do mampir bojoku ranang omah. Nah, niku kalau sampai sudah seperti itu, naudzubillahi min dzalik. Mungkin enggak hal seperti itu? Mungkin saja. Karena apa? Bisikan setan itu kan juga dahsyat, tetapi lebih dahsyat pertolongan Allah. Sehingga kita mau membiasakan diri dengan bisikan yang sebelah mana. Dan apa yang mempengaruhi kita mudah untuk terjerumus ke dalam hal tersebut? Kalau tadi pit nang pinggir montor nang tengah itu kagem ibu-ibu, saat ini kagem bapak-bapak. Kita berusaha bersama, nggih. Saya sendiri masih jauh dari kata yang akan saya sampaikan. Makanya nanti usikum manafsi bitaqwallah. Jadi saya berwasiat untuk diri saya pribadi dan nanti baru untuk panjenengan semuanya, yaitu apa? Sebagai seorang kepala keluarga, sebagai orang tua, semampu mungkin jangan menghadirkan walaupun itu 1.000 rupiah, 10.000 rupiah, 20.000 rupiah atau lebih banyak, membawa sesuatu yang subhat, yang masih ragu-ragu, atau sesuatu yang haram untuk kita nafkahkan kepada anak istri kita. Karena apa? Kadang-kadang anak istri, kadang diri kita sendiri itu sulit daripada menerima nasihat, bukannya kurang ilmu. Itu dikarenakan apa? Ada asupan barang yang haram masuk ke dalam tubuh kita, masuk ke dalam tubuh istri kita, masuk ke dalam tubuh anak-anak kita. Makanya kadang-kadang menjadi sulit kalau kita nasihati. Bahkan kalau di dalam kitab fikih itu dikatakan bahwa apa? Termasuk salah satu syarat sahnya sholat ayyakuna mat'amahu halalan. Yang pertama adalah makanan yang dimakan haruslah yang halal. Yang kedua apa? Ayyakuna malbuthahu halalan. Pakaian dan tempat untuk kita sholat, pakaian dari ujung kaki sampai ujung kepala itu hendaklah dari sesuatu yang halal meskipun tidak mahal. Karena apa? Kita sholat dengan mukena, dengan sarung seharga 100.000, ada 20.000 itu tercampur barang yang haram, maka apa? Lam tasihu sholatuhu, sholatnya tidak sah, kewajibannya gugur dia sebagai seorang muslim, tetapi apa? Sholatnya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya adalah ayyakuna makanuhu halalan. Tempat atau alasnya, membeli sajadah seharga 200.000 tercampur 25.000 atau 10.000 yang haram, maka itu juga akan menjadi sholat kita tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana kalau kita barangkali ingat, kebetulan bakul ngakune padahal kulake 10.000, ngakune kulake 12.000. Wis kadung untuk beli baju, wis kadung beli sajadah dan lain sebagainya, maka apa? Kita susuli dengan istighfar. Kalau kita sudah ada uang, kita ganti, baik itu dari pakaian ataupun dari alas tempat kita sholat. Terlebih-lebih ke depan makanannya harus memang diupayakan betul-betul dari makanan yang halal. Insya Allah kalau makanan yang halal yang kita konsumsi membawa energi kita melakukan kebaikan itu diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau ngaji aras-arasen, jamaah aras-arasen,
berbuat baik aras-arasen niku barangkali ada 1-2 rupiah yang masuk ke dalam kita yang diperoleh dengan jalan syubhat ataupun jalan haram. Selanjutnya lagi di dalam berorganisasi, utamanya kita organisasi Muhammadiyah itu, satu, tidak akan pernah adanya kemenangan atau kesuksesan tanpanya adanya perjuangan. Perjuangan juga tidak akan pernah sukses tanpa adanya kebersamaan. Dengan kebersamaan nanti melahirkan kekuatan, dan dengan kekuatan nanti melahirkan kemenangan atau kesuksesan. Seperti halnya dengan saat sekarang Muhammadiyah Parakan, PCM Parakan itu sedang ingin bersama-sama membebaskan tanah yang ada di Jalan Paraan Ngadirjo yang di Lor Padurso niku. Itu tidak bisa kalau hanya diselesaikan oleh segelintir orang. Saat ini itu untuk dana pembelian tanah dari yang 3 miliar rupiah, yang targetnya 1 tahun, nggih Pak Uti? 1 tahun itu kita targetkan untuk bisa lunas, itu baru terkumpul 354.694.200 rupiah. Nah, jadi ini sudah memasuki bulan yang keempat apa kelima Pak Odi? Sudah memasuki bulan yang ketiga ini, dari angka 3 miliar ini baru sekitar 10%. Barangkali nanti ada dari ibu-ibu yang sanggup untuk yang 80%. Tiba-tiba Allah mengkayakan gitu kan, jalannya kan 1000 jalan. Apalagi sekarang di bulan puasa ini, pahalanya berlipat-lipat. Jadi ngacung saja, nggak usah izin. Siapa yang sanggup menyelesaikan 80%-nya sendirian ini? Masya Allah, Bu Erlin, mboten ngacung. Pak Hartono 50%? Oh nanti dulu, okay. Nggak apa-apa, nanti dulu itu biasanya sebentar lagi Pak Uti ya. Kita kan piknik bareng-bareng, Pak Hartono belum sampai, nanti dulu itu biasanya 5 menit nih gitu. Dan gini, kalau ini kesempatan yang infak yang luar biasa, tidak harus banyak. Yang sanggup sehari 5.000 enggak apa-apa. Misalkan saya sendiri ngelis, Pak Udi saya sanggup 1 juta, tetapi saya angsur setengah tahun, enggak apa-apa. Kan gini, kalau kita infak, itu ibaratnya hewan, itu kan kita mengukur diri kita sendiri. Aku kue anak banyak, opo aku kue anak manuk emprit. Nek aku kue manuk emprit, nek kon ngendok segede ndok banyak, bayangannya pripun Cal? Manuk emprit ngendok, ndoke gedine sak banyak, mati ya kira-kira minim tepar ngeten to. Wong ndok banyak kalih manuk emprit mawon gedhe ndok banyak. Nek kados Putri, Bu Erlin, Bu yang lainnya Pak, rada lemu niku. Bu Zul niku nek tak pandang saking mriki niku jenengan ketawise banyak Pak. Ibarat hewan itu banyak Pak Wiranto niku kan anake wis mentas, terus renggan wis ora duwe, garwane PNS, Pak Wiranto pensiunan, duwe usaha produksi gentar, pun go internasional. Kalau niku setiap datang ke Pak Wiranto niku ngebel, ngasih ping 20 niku ora tau buka ilawange. Dibel nggih mboten diangkat. Kula WA mawon, nuwun sewu Pak Wiranto, kula pun nglebetke surat sang SD Muhammadiyah ngenjing enten kempalan. Jawabane ngapunten Mas, kula wau sek produksi gendar.
kalih kula kalih bojone kula nggih dipasrahi laundry ngoten. Ternyata punya usaha laundry. Boleh umbah-umbah gen garwane kalih anake niku. Tarane nggih gadah usaha laundry kados Pak Uji ngeten. Niku tak sawang saing mriku kelihatan itu hewan itu kewan banyak. Jadi nek ngendok emprit naudzubillahi min dzalik. Pak Wiranto, banyak entok napa pitik? Isin. Gedok infak ngaku emprit. Masya Allah. Nggih. Jadi kita sudah bisa merasakan, oh aku ke banyak ngendoke kudu gede. Aku ke pitik sak ngisore ndok banyak. Aku udu banyak, udu pitik berarti aku puyuh. Sak dhuwure emprit. Juga kaya akan kandungan apa nek telur puyuh niku? Kolesterol. Nah, kaya akan proteinnya juga tinggi. Emprit-empritolah mboten napa-napa. Sing penting emprit tapi ambandina ngendhok mawon. Timbang banyak ngendhoke setahun pisan. Kira-kira nek emprit ngendhok ambandina setahun niku luwih gedhe nek dilumpukke niku pun sak wajan insyaallah nggih. Jadi di MCP Muhammadiyah Center Parakan itu siapa saja boleh berkontribusi. Jadi saya sanggup 2 juta saya cicil 2 tahun nggih, saged. Saya sanggup 3 juta dicicil 1 tahun itu enggak apa-apa. Kalau 3 juta dibagi 1 tahun kurang lebih sebulan berapa? Ya 250. Itu dalam 1 bulan kalau dibagi tiap hari kan kurang lebih cuma iya, cuma sekian lah sedikit insya Allah. Kalau kita juga bisa menyisakan 1000 niku kalau 1 bulan sudah 30 kali 10 sudah 3 juta. Pun sinten sing sanggup sedina 500 kilo ngeten mawon. Ya Allah, sanggupe asline pinten to Bu? 80% muni mengke riyen. Bahasan sedina 500 nggih mboten enten sing ngacung jarine muni gengsi. Tapi insya Allah saya doakan yang hadir di sini mengke rezekine mengalir deras. Banyu mili, ora ketiga ora rendeng, Allah tansah melapangkan rezekinya dan menjadi bagian yang mensukseskan dari pembebasan tanah Muhammadiyah Parakan Center. Dan juga kami dari panitia juga mengingatkan panjenengan yang punya putra-putri di perantauan, besok menawi mudik, nderek dikabarkan berita bagus ini untuk ikut berpartisipasi di dalamnya menjadi bagian dari kebaikan ini. Karena apa? Tidak ada kemenangan tanpa adanya kekuatan dan tidak ada kekuatan tanpa adanya berjamaah. 3 miliar itu kalau cuma dibayangkan itu kelihatannya banyak, tapi kalau kita bersama-sama insya Allah selesai. Ini bapak-bapak saya hitung 100 juta itu 10 aja sudah 1 miliar. Kalau sanggup 100 juta, saya cicil 100 tahun. Enggak lah, nanti dengan kebersamaan. Jadi kita menggedekkan hati kita dulu, membesarkan hati kita dulu. Kita niat dengan tulus ikhlas, insya Allah nanti Allah Ta'ala memberikan kemudahan. Kados ngeten nggih napa? Sing dulu enom jober keluarga niku kan maune kan mumet. Ngantenan nanti biasanya sendirian ngopeni anak wong, engko anak wong berkembang ya ono anak wong meneh. Kita kan kadang-kadang berpikir kan enggak masuk akal. Kula menceritakan diri saya sendiri. Kula niku senajan ketoke niku tasih 18 tahun, tapi kula niku anake pun 3. Perempuan, laki-laki, perempuan. Penghasilan saya sebagai guru di SD Muhammadiyah Parakan itu 1 bulan itu 1,5 miliar. 1,5 miliar. Anake kula niku sing barep kuliah
per semester nggih ora mati 5 miliar. Anek muni 5 juta kan ora gantem. Mosok kiai lemu muni 5 juta. 5 miliar. Anake kula sing nomor 2 saniki alhamdulillah nggih pun lulus niku biayane kurang lebih 2 miliar. Niku pun 7 miliar. Anake sing nomor 3 kurang lebih sesasi ya 1 miliar. Niku 5 miliar tambah 2 miliar tambah 1 miliar. Kula niku dalam 1 bulan itu mengeluarkan 9 miliar. Masya Allah, mendah usahane niku nopo. Usahane ora angel-angel, meng bojone kula niku jaga lilin aja ngasih mati. Nek lilin mati mengke duite ra tekon. Tapi apa? Dengan gaji saya yang 1,5 miliar harus membiayai 9 miliar niku adile pangeran niku dalane nggih enten mawon. Kadang-kadang apa anak niku kelingan karo wong tuwa nek zaman kuliah niku angger duwite entek. Nek duwite isih niku dibel kadang alasane apa cal? Mau nggarap tugas kok, Bah. Mau aku nang kancane di ngapura. Tapi nek duwite entek rasa dibel ngebel dhewe. Nah, nggih. Angger anak niku ngebel rasane pripun? Maknyas ngeten. Angel muni maknya sing ngeten. Nah niku enten adine kula janak tak critakake isin tapi ya luweh ra apa-apa nggih. Adine bojone kula niku. Ning jenengan sampean aja tiru ya Dek. Kula niku angger mumet jaman riyen niku alhamdulillah itu ngeten. Zaman riyen niku kan mertua kan masih sehat. Angger mumet ngeten niku berbagi penderitaan kalih maratuwa ngono. Ya Allah, Mak aku kue penghasilannya 1,5 miliar. Iki kok sedelo meneh kudu bayar sekolah 1 miliar. Sampean ana duit piro? Aku anane wis lumpuk-lumpuk kabeh sing bodho-bodho wis tak sekolahke kabeh niku urung nutup. Sing bodho-bodho itu bangsa BPKB PIT, bangsa sertifikat tanah itu kan bodho-bodho. Anu kan kudu disekolahke riyen. Anu tak sekolah-sekolahke kabeh niku nggih tetep burung nutup. Akhirnya apa? Adile pangeran itu apa? Allah Ta'ala itu menurunkan nur Rahman dan Rahim, cahaya kasih sayang kepada mertua saya. Bles ngeten. Akhirnya mertua saya wis ora sah mumet, ngesuk urip dingati-ati iki makne tak ngudoni 10 miliar. Alhamdulillah. Dadi urip niku rasa idealis, aku kudu nabung, kudu nyelengi, tekan gone malah kadang-kadang ki sangulor tok gitu. Jadi kalau kita punya rezeki nabunglah tapi juga dibelanjakan kepada hal-hal yang baik. Niki adine kula denger-denger. Jadi seperti itu. Jadi kadang-kadang rezeki seperti itu. Kadang-kadang kula niku gandeng lemu, wayahe bodho ngeten niku sok dianggap napa dinas sosial. Ngertos dinas sosial. 1 minggu terakhir niku kula angsal kurang lebih 21 WA. Enten sing assalamualaikum sing ora biasa. Waalaikumsalam. Priye kabare? Alhamdulillah sehat. Aku tak nyekelke sepeda motor gitu. Nyekelke sepeda motor terus arek cekelke piro? 2 juta. Oh ya wis sampean rene jam piro engko bar asar. Tenan-tenan. Bahasan wis tekan. Assalamualaikum. Kiye sepeda motor ya tak jeki rene iki tak jeki Brian nangis ngeten tok niku. Akhirnya mengguyu kaya dinas sosial niku dumeh niku awake lemu ngertine nggih duwite nggih lemu. Jadi keuntungan badan besar nggih niku. Dadi cara kula ngeten nggih. Niki kalih bapak-bapak sing rada gering ngeten. Niki Pak sinten Pak? Asmanipun? Nggih kalih Pak Edi. Kula Pak Edi niku kan sugih tapi gering. Saupun Pak Edi niku nyupir motor, kula nunut mesti wong-wong mikir Pak Edi niku supire, kula juragane. Tapi suatu saat ketika kula sing nyupirke Pak Edi mboten saged gek ora kober, awake ora penak, Pak Edi nang pinggire, wong-wong orang-orang itu akan melihat bahwa Pak Edi nunut karo juragane. Ngene niku Pak Edi dahare ingkang kathah nggih, yang bergizi 4 sehat 5
sempurna nggih. Kersane lemu dadi sugih lemu niku gantem kados Pak Hartono niku sugih lemu gagah ngeten kan. Nyupir ya tetep juragan, nunut ya tetep juragan. Nggih. Untuk yang selanjutnya yaitu kunci kebahagiaan yang kedua adalah al-qasdu fil fakri wal ghina, yaitu tetap bersahaja di dalam kekurangan ataupun di dalam kelebihan. Nek takdire gek ora patek duwe niku yang bersahaja. Artinya apa? Men ora sah ketara dimelasi, nek gek ora pati duwe niku napa? Nek metu omah klambine digosok sing melipit. Nggih. Raup ngagem make up minim haslinan nggih, hand bodyan kalih ngagem parfum. Melangkai sing tegak aja ndingkluk. Men ngertine wong sugih duwe. Nah niku. Dadi walaupun kekurangan tapi perwira ngeten nggih. Ora duwe duit, ya Allah, sandangan nggo sandangan lawas, angger ketemu kancane hawane ngangluh, ya Allah. Bapak niki wis usaha narine anane kapusan wae. Wis rono arek rono sing kono wingi urung ketutup wis arek nguduk meneh gitu. Jadi kita tetap berpenampilan bersahaja dan biasakan menyampaikan keluh kesah sendiri itu. Yang pertama adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat, sampaikan keluh kesah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah taala insyaallah ngasih jalan. Dhewe mlaku tiba-tiba ketemu kanca lawas. Niki kula niku gadah kanca wong Semarang butuh duit 800.000 arek nggo bayar SPP, teko nang kancane niku. Kancane kan kebetulan sukses di bisnisnya. Beliau itu mau datang, assalamualaikum, ajeng napa? Ajeng ngampil niku 800.000. Ternyata sampai di situ orangnya itu tersebut begini. Aku kok suwira ketok. Aku sak wene ke yo nyambut gawe rono rene. Saiki isih listrik isih. Niku napa? Ngen kula instalasine niku wis 3 dina niku mati. Nah, tolong dibenekke ya, dibenekke. Nah, jadi seperti itulah kadang-kadang kalau kita ke Allah dulu, tidak usah harus pinjam tapi ada solusinya. Tapi kalau solusinya harus pinjam ya enggak apa-apa. Selanjutnya lagi adalah tetap bersahaja walaupun kita dalam kelimpahan harta. Senajan wisugih, tapi kita dengan siapa saja itu nggih santun, menghormati, jangan membuat sekat-sekat. Apalagi kita sebagai orang muslim, yang mana muslim yang satu dengan muslim yang lainnya adalah sesama saudara, yang membedakan adalah ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah al-adlu fil ghadabi war radha, yaitu adil ketika dalam keadaan marah ataupun dalam keadaan tidak marah. Artinya apa? Kita berbuat baik, berkata baik ketika datang suatu masalah dari teman kita, padahal yang datang itu pernah menyakiti kita. Kalau kita ada solusi, kasih solusi. Jangan karena dia pernah menyakiti kita, maka kita membalas kejahatan dia dengan kejahatan kita. Karena kalau seperti itu nantinya tidak selesai-selesai. Makanya itu adalah al-adlu fil ghadab war radha. Jadi ketika kita dalam keadaan marah ataupun tidak marah, kita tetap berbuat adil. Insya Allah ini saja. Nanti kalau saya sambung setengah jam lagi, takutnya PCM Parakan enggak kuat ngasih transport saya, nggih. Karena saya kiai mahal niku, nggih. Nggih, Bapak Ibu, nun sewu sebelum ditutup, tolong tangannya diangkat semuanya, yang kanan, nggih. Yang kiri, ya, goyang-goyang.
lakukan sampai nanti zuhur nggih. Kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.